Shalom saudara-saudara, sesama murid-murid yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kiranya Allah Bapa memberkati kita dengan berbagai macam karunia rohani untuk menguatkan kita dan memberkati sesama. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, terima kasih atas setiap detik yang Engkau anugerahkan pada hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak terhitung, perlindungan-Mu yang setia, dan kehadiran-Mu yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur atas pengalaman-pengalaman baik dan pelajaran yang kami terima hari ini. Semoga rasa syukur ini tetap ada dalam hati kami, dan kami dapat terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan yang setia, saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian melalui Roh-Mu yang kudus. Kiranya firman-Mu hari ini menguatkan iman kami dan membimbing langkah-langkah kami. Berkatilah waktu saat teduh ini ya Tuhan, dan curahkanlah Roh-Mu agar kami dapat memahami kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang normal pasti pernah mengalami rasa sakit di dalam hidupnya, baik itu sakit secara jasmani maupun sakit secara rohani. Kesakitan adalah bagian dari kehidupan manusia sejak kejatuhan manusia di Taman Eden. Manusia menjalani hidupnya penuh dengan kesusahan. Bahkan Raja Salomo menuliskan demikian dalam Pengkhotbah 2 ayat 22-23. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Sebetulnya rasa sakit tidak selalu berarti negatif. Rasa sakit adalah sebuah petunjuk bahwa ada sesuatu yang salah. Oleh karena itu, daripada kita terus-menerus mengeluh mengenai rasa sakit dan kesusahan yang kita alami, ada baiknya kita mempergunakan kesakitan itu secara positif, seperti nasihat firman Tuhan dalam Galatia 3 ayat 4. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Beberapa cara yang bisa kita pakai untuk menggunakan kesakitan kita antara lain adalah cara yang pertama, yaitu menggunakan kesakitan untuk mendekat kepada Allah. 2 Korintus 1 ayat 8-9. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saat orang merasa sakit, hanya ada dua arah yang mereka tuju, yaitu mendekati Allah atau justru menjauhi Allah. Adam, manusia pertama, memilih untuk menjauhi Allah pada saat ia telah jatuh ke dalam dosa, agar Allah tidak melihat ketelanjangannya. Menjauhi Allah bukanlah tindakan yang bijaksana, sebab justru pada saat kita sedang mengalami kesakitan atau kesusahan, itulah saat di mana kita paling membutuhkan Allah. Allah mengasihi kita dengan kasih yang kekal, tidak bersyarat dan tidak berubah. Apa yang kita alami di dalam hidup kita tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Kita dapat selalu datang mendekat kepadanya bagaimanapun keadaan kita.
Cara yang kedua yaitu menggunakan kesakitan untuk mendekat kepada sesama. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kesakitan membuat kita menyadari bahwa kita adalah manusia biasa yang tidak terlepas dari rasa sakit dan kesusahan. Hal ini seharusnya membuat kita bisa merasakan kesakitan atau kesusahan sesama kita, sehingga kita memiliki empati terhadap penderitaan orang lain dan tidak cepat menghakimi orang lain. Kesakitan kita bisa dipakai untuk memberkati dan menguatkan sesama kita yang sedang mengalami kesakitan atau kesusahan seperti yang pernah kita alami. Kesakitan kita bisa dipakai untuk mendekat kepada sesama kita. Cara yang ketiga yaitu menggunakan kesakitan untuk lebih menyerupai Kristus. Di dalam Ibrani 5 ayat 8 berkata demikian, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saat Tuhan Yesus hidup di dunia ini, ia pun menderita seperti halnya kita menderita. Ia pernah kesepian, ia pernah menangis, ia pernah disalah mengerti, ia pernah dicaci maki, ia pernah dipukul dan diludahi. Firman Tuhan mengatakan bahwa sekalipun ia adalah anak Allah, ia tetap belajar untuk menjadi taat di dalam penderitaannya. Penderitaan yang dialami oleh setiap manusia merupakan bagian dari pembentukan karakter yang dilakukan oleh Allah agar kita bisa semakin menyerupai Kristus. Kristus telah memberikan contoh bagaimana harus bersikap saat sedang berada dalam kesakitan dan kesusahan, yaitu terus maju untuk melakukan kehendak Allah apapun yang terjadi. Dengan demikian, pada saat kita sedang menderita kesakitan dan kesusahan, bersikap jujur dan terbukalah kepada Allah agar kita dapat dibentuk menjadi semakin menyerupai Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, penghiburan bagi kita semua orang percaya adalah bahwa suatu hari nanti Allah akan menghapus air mata dan duka cita. Tidak akan ada lagi kesedihan, kesakitan, dan kesusahan. Semua ini akan berakhir. Kita hanya perlu bertahan dalam iman sampai pada kesudahannya. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga melalui renungan ini Allah memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini. Engkau adalah sumber kebijaksanaan dan terang dalam hidup kami. Kami bersyukur karena firman-Mu memberi petunjuk dan membimbing kami. Semoga kami dapat melakukan ajaran-ajaran-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami dan menjadi saksi kasih-Mu. Terima kasih Bapa, dan kiranya Roh-Mu terus membimbing kami. Bapa yang setia, kami bersyukur atas semua berkat-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas kesehatan, perlindungan, dan kasih-Mu yang tidak terhingga. Kiranya saat kami beristirahat malam ini, kami dapat tidur dengan tenang, dan besok pagi kami dapat memulai hari dengan penuh rasa syukur dan pengharapan yang baru. Bapa, kami juga memohon berkat dan perlindungan bagi Indonesia, tanah air kami. Berikanlah hikmat-Mu kepada para pemimpin Indonesia agar senantiasa mengedepankan keadilan, persatuan, dan kasih dalam segala tindakan. Lindungilah negara ini dari segala bencana dan berilah kekuatan kepada masyarakat untuk bersatu mengatasi setiap cobaan. Kami mohon perdamaian, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi negeri kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.